Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Puasa masih jalan kan? Di video ini aku akan melanjutkan episode ke-10 anime berjudul Sakura Sao no Pet na Kanujo. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Cerita dimulai dengan Kanda yang terlihat kesulitan menyelesaikan kerangka ceritanya barang yang akan dijadikan alur game pada festival budaya besok. Rita yang melihat hal itu berusaha mengajari Kanda cara menggambar yang benar. Rita terlihat terdiam setelah selesai menggambar. Lalu dia berpendapat pasti susah menjadi Kanda yang bekerja memimpin orang-orang yang berbakat. Dia juga menanyakan dan meminta Kanda untuk membujuk Sina kembali ke Inggris. Kanda yang tidak mau membujuk Sina menyingkirkan gambar Rita. Sina datang menyerahkan gambarnya yang sebelumnya sudah diperlihatkan pada Misaki. Misaki memujinya, begitupun dengan Kanda. Setelah itu, para penghuni Sakura Sao selalu terlihat bersama untuk membahas dan menyelesaikan game itu. Tidak hanya di asrama, bahkan saat istirahat di sekolah pun mereka tetap berkumpul dan membahas hal ini. Rita selalu memperhatikan mereka di setiap kesempatan. Ryonosuke lewat dan disapa Rita dengan ramah. Tapi Ryonosuke yang berpikir logis menegaskan bahwa Kanda sudah menggantikan posisi Rita. Rita tidak bisa merebutnya kembali. Saat makan siang, Junsan mengatakan bahwa pihak OSIS menginginkan salah satu dari penghuni Sakura Sao untuk mengadakan presentasi tentang isi dan rencana pertunjukan kepada komite pelaksana dan perkumpulan murid. Ryonosuke juga menambahkan animasi bagian naskah tinggal 2 hari dan jika dibiarkan tidak akan selesai tepat waktu. Hal ini diakibatkan karena papan cerita Kanda yang terlambat. Shina dan Misaki menawarkan untuk membantu, tapi langsung ditolak Ryonosuke karena Shina dan Misaki sendiri sudah mengerjakan bagian mereka dengan cepat tanpa mengurangi kualitas. Di perjalanan pulang, Kanda berpikir bahwa mungkin dia tidak cocok menjadi seorang direktur. Ryonosuke menegaskan bahwa menjalankan perintah dari orang yang tidak suka dengan pekerjaannya hanyalah membuang-buang waktu. Lalu Kanda mengusulkan untuk menambah anggota yang bisa menyamai kualitas gambar Shina. Shina mengusulkan Rita saja. Kanda ragu karena Rita mengatakan bahwa dia sudah berhenti melukis. Shina membantah, Rita tidak akan berhenti karena Rita suka melukis. Ryonosuke mencari info tentang Rita dan mendapati bahwa Rita juga pelukis profesional. Shina menanyai Kanda, memangnya dia tidak melihat lukisan Rita sewaktu di pameran? Yang tentu membuat Kanda dan Aoyama terkejut. Ternyata lukisan rumah yang dilihat Shina waktu itu adalah lukisan Rita. Mereka semua menghampiri Rita yang terlihat sehabis berbelanja. Shina, Kanda, dan Aoyama meminta bantuan Rita untuk melukis Nyaboran bersama Shina, tapi Rita menolak dengan mengatakan dia sudah berhenti melukis dan kualitas lukisannya tidak sebagus Shina. Shina tentu menyanggah dengan memuji lukisan Rita, tapi di luar dugaan Rita justru tersinggung dan marah pada Shina. Rita menyalahkan Shina atas keputusannya yang berhenti melukis. Teman-temannya yang ikut belajar melukis di studio kakek Rita satu persatu pergi karena tidak bisa menyamai kualitas Shina. Mereka semua yang awalnya menyukai lukisan berbalik membenci lukisan karena dibanding-bandingkan dengan lukisan Shina. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tetap tidak bisa menyamai lukisan Shina. Rita bertahan hingga 10 tahun. Dia ingin menjadi pelukis terkenal sepanjang masa. Atau paling tidak suatu hari dia bisa mengatakan dengan bangga bahwa dia belajar di studio yang sama dengan Shina. Rita ingin menjadi bagian dari bakat Shina, tapi Shina tidak peduli semua itu. Shina tidak peduli dengan semua teman-temannya yang belajar di studio yang sama dengannya. Shina bahkan tidak peduli siapa yang tersisa menemaninya melukis. Yang dipedulikan Shina hanyalah lukisannya sendiri. Rita tidak tahan lagi, dia ingin menyingkirkan Shina. Maka Rita mengajari Shina cara menggambar manga. Dia ingin Shina dikritik. Setidaknya Rita ingin Shina merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi di luar dugaan, Shina justru membuat debut. Shina tidak mau menyerah dengan tujuannya. Ryonosuke maju dan bertanya dengan bagian mana dari ceritanya yang melibatkan keinginannya. Ryonosuke menyimpulkan bahwa orang-orang mengharapkan yang terbaik darinya. Tapi Rita tidak mampu dan Rita menyalahkan Shina atas ketidakmampuannya. Rita tersinggung dengan ucapan Ryonosuke dan pergi dari sana. Kanda menegur Ryonosuke yang bicara terlalu belak-belakan tanpa mementingkan perasaannya. Lalu Kanda, Aoyama, dan Shina mengejar Rita. Di lain sisi, Shina merasa Rita membencinya. Shina tidak mengerti apa yang diucapkan Rita. Dia bertanya pada Kanda maksud dari perkataan Rita. Kanda menjelaskan bahwa Rita hanya iri padanya. Shina bahkan tidak tahu arti iri.
Dia tidak pernah merasa kagum pada seseorang yang membuatnya menginginkan berada di posisi orang yang dikagumi. Kanda akhirnya paham apa yang dirasakan Shina. Lalu, Kanda menyusul Aoyama yang sudah menemukan Rita. Dia menjelaskan bahwa dia selalu berpikir bahwa Shina selalu sendiri, tidak ada yang bisa masuk ke dalam dunia Shina. Bahkan teman-teman sekelasnya sekalipun, Shina tidak mempunyai teman. Tapi Rita berbeda, kehadiran Rita mampu masuk ke dalam dunia Shina. Shina mungkin tidak paham dengan perkataan Rita, tapi Shina peduli pada Rita. Mampu bertahan selama 10 tahun bersama Shina, itu sangatlah hebat. Orang lain tidak akan sanggup. Dan Kanda ingin seperti Rita, dia ingin berada di antara orang-orang yang jenius. Walau sulit, tapi menyenangkan. Bisa belajar dan melihat sesuatu yang hebat di depan mata adalah pengalaman yang luar biasa. Shina mengungkapkan bahwa dia tidak mengerti apa yang Rita ucap dan pikirkan. Bahkan saat Kanda menjabarkan pun, Shina tetap tidak paham. Rita tentu benci dengan salah satu sifat Shina ini. Meskipun begitu, Shina merasa senang melukis di sebelah Rita. Dia merasa tidak sendiri lagi. Dia menyimpulkan bahwa dialah yang bersenang-senang dan membutuhkan Rita. Rita langsung membantah bahwa dia juga senang melukis di sebelah Shina. Dia mampu melukis sejauh ini karena dia senang melukis bersama Rita. Dia hanya merasa Shina tidak pernah peduli akan keberadaannya. Rita takut Shina tidak melihatnya sebagai teman. Pada akhirnya Rita mengerti dan sadar akan kesalahpahamannya selama ini. Dia juga ingin tetap melukis di sebelah Shina. Rita minta maaf lalu mereka pun berbaikan. Akhirnya Rita mau membantu menyelesaikan animasi bersama Shina. Mereka semua bekerja sama dengan baik. Kanda juga sudah melakukan presentasi untuk meyakinkan pihak OSIS dan komite sekolah. Di Sakura Show, mereka mengadakan pesta penyambutan untuk Rita dan ucapan terima kasih karena Rita mau membantu. Mereka akan terus berusaha yang terbaik untuk festival budaya. Lalu Rita mendekati Ryonosuke. Dia minta maaf untuk yang kemarin. Ryonosuke yang membenci perempuan terlihat gugup dan merinding. Dia menyuruh Rita menjauh, tapi Rita yang merasa tertantang justru semakin tertarik dan mendekatinya. Akhirnya Ryonosuke memilih kabur dan kembali ke kamarnya. Rita menegaskan pada Kanda, Shina tetap harus kembali melukis dan bukan menggambar manga. Dia tidak akan membahas ini dulu karena dia juga ingin menyelesaikan gamenya Baron mereka. Dia juga mengatakan akan tetap melanjutkan melukis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.